Oke, selamat malam Mas. Malam ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 untuk melanjutkan belajar kita tentang computer vision di Jetson Nano. Malam hari ini ada dua materi besar yang akan kita pelajari. Pertama tentang image pyramid ya di OpenCV. Yang kedua adalah image gradient. Nah, ada konsep image pyramid dan image gradient. Dua konsep ini tuh merupakan teknik image processing yang umum dan sering dipakai juga. Kedepannya juga banyak turunan teknik-teknik yang menggunakan dasar image pyramid dan image gradient. Nah, image pyramid ada beberapa hal yang akan kita ulas, mulai dari istilahnya ada Gaussian pyramid, terus juga ada Laplacian pyramid, dan tentu saja implementasi di CUDA modulnya. Image gradient ada dua juga utama bahasannya, Sobel and Shar derivative sama Laplacian derivative. Dan tentu saja di akhir nanti ada bahasan tentang CUDA implementation-nya. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa, mulai dari yang image pyramid maupun image gradient. Nah, tapi sebelum kita bahas detail tentang part materinya, seperti biasa kita akan optimizekan dulu performance Jetson Nano-nya. Ini saya running dua command yang selalu kita running ini di awal training. Dan command keduanya Jetson clock. Oke. Kalau sudah, kita bisa continue. Nah, di sel kedua ini kita akan import library yang biasa kita gunakan. OpenCV, NumPy, dan Matplotlib ya. Oke, dan pada saat training ini kita jalankan, saya ini pakai OpenCV versi 4.5.3 ya. Dan ini juga yang beberapa pertemuan atau beberapa materi sebelumnya kita pakai versi OpenCV ini. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke image pyramid. Nah, image pyramid itu apa sih ya? Ini dari namanya sebenarnya udah deskriptif banget, gampang ya pasti bentuknya piramida gitu ya. Nah, kenapa ada konsep image pyramid? Jadi ini ada ilustrasinya ya, Mas. Contohnya nih, kita punya sebuah original image. Dia memiliki panjang, lebar tertentu gitu ya. Nah, panjang lebar tertentu dari gambarnya ini kita bisa rescale atau atur ulang ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, ini kalau di konsep image pyramid, image yang lebih kecilnya itu biasanya tuh setengah resolusi awal. Jadi katakanlah misalkan original image yang kita punya size-nya adalah 512 kali 512 pixel, maka resolusi hasil scaling down-nya itu bisa ya 256 kali 256 pixel. Nah, terus ini juga bisa dilakukan scale down lagi, diperkecil lagi setengahnya lagi, setengahnya lagi, setengah lagi. Jadi misalkan dari yang original image-nya 512 kali 512, resolusi setengahnya diturunkan lagi, diturunkan lagi, diturunkan lagi. Nah, konsep image pyramid itu mengakomodasi untuk kita mampu melakukan downscaling image gitu ya. Nah, mungkin Masnya akan bertanya-tanya nih, kalau downscaling image bukannya kita pernah bahas juga gitu ya di pas awal, bahkan di geometric transformation disinggung lagi karena itu partnya geometric transformation yaitu teknik CV2 resize gitu ya, yang bisa kita mengubah ukuran gambar lebih kecil dan lebih besar gitu ya. Nah, terus apa bedanya nih dengan image pyramid gitu ya? Kenapa harus ada CV2 resize yang awal selalu kita gunakan dan kenapa harus ada konsep image pyramid? Nah, di image pyramid ini perbedaannya dengan CV2 resize, kalau kita perhatikan Mas, CV2 resize ini dia menggunakan teknik interpolation untuk nge-upsampling atau nge-downsampling ukuran image ya. Kalau kita ingat kan di CV2 resize itu di parameter terakhirnya itu ada interpolation. Iya, Mas. Karena ya operasi di dalamnya itu dia menggunakan interpolation method. Nah, apa masalahnya dengan interpolation method seperti ini? Nah, di penggunaan atau implementasi interpolation untuk scale up atau scale down gambar,
itu bisa saja performance-nya itu lambat. Terutama kalau misalkan kita berhubungan dengan nge-downscaling gambar berulang-ulang, terus nge-upscaling. Nah, ini nanti ada kebutuhannya tuh, kita kenapa harus nge-downscaling berulang-ulang, terus nge-upscaling. Nah, paling cepat, implementasi paling cepat untuk ngerubah ukurannya menjadi lebih kecil lagi, terus dari kecil misalkan diubah lagi jadi besar, sebaliknya gitu ya. Jadi besar lagi, semakin besar gitu ya. Paling cepat solusinya itu pakai image pyramid kalau di-compare dengan CP2 resize. Nah, tapi kalau kita berbicara quality dari hasil resize, nah CV2 resize memang lebih bagus. Gitu. Jadi image pyramid ini menang di speed. Karena kalau kita lihat nih di image pyramidnya OpenCV ini paling tidak ada dua metode, Mas. Ada yang disebut dengan Gaussian pyramid. Nah, ini yang rumusan utamanya ya untuk melakukan downsampling atau upsampling image gitu ya, merubah ukuran menjadi lebih kecil atau lebih besar pada sebuah original image, atau Laplacian pyramid. Nah, ini Laplacian pyramid ini sebenarnya pengembangan dari Gaussian pyramid ya. Jadi dia dibangun dari gambar yang dihasilkan oleh Gaussian pyramid tapi dilakukan proses subtract gitu ya, atau pengurangan gitu ya antara image pada ukuran tertentu terhadap hasil upsampling. Nanti kita di bawah akan lebih detail bahas bagaimana Laplacian pyramid. Nah, tapi kalau misalkan bicara penerapannya, kita misalkan dari Gaussian pyramid dulu gitu ya. Nah, Gaussian pyramid ini cara kerjanya seperti ini. Ini misalkan kita punya original image dengan ukuran yang lebih besar. Ketika kita downsampling, nah misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, 8 kali 8 pixel. Ketika dia downsampling, yang dilakukan itu bukan menggunakan teknik interpolasi, tapi dia akan melakukan proses konvolusi ya. Konvolusi dengan matriks kernel ya, berukuran ini contohnya 5 kali 5 ya, dengan nilai pengalih 1/16. Nah, convolution matrix ini disebutnya itu Gaussian kernel. Nah, kernel ini akan di-apply ke setiap bidang pada gambar original, sehingga resultnya itu menjadi setengah dari ukuran original. Nah, ini memang pernah kita pelajari juga ya, kalau bentuk kernel Gaussian itu dia terdistribusi tinggi di bagian tengah, gitu ya, kalau yang bentuknya 2 dimensi. Nah, dengan seperti ini, hasil dari upsampling, downsampling, katakanlah ya, dari original yang 8 kali 8, kita bisa dapatin yang lebih kecil 4 kali 4. Nah, kalau misalkan yang 4 kali 4 ini kita apply lagi image Gaussian pyramid, biar ukurannya jadi lebih kecil, nah tentu saja setengahnya dari 4 kali 4 kan jadi 2 kali 2 pixel. Ini kita apply lagi Gaussian pyramid, yang downsampling, ini jadi ukurannya 1 pixel. Konsepnya kayak begitu. Nah, dari 1 pixel ini juga bisa dibalikin gitu ya. 1 pixel di upsampling jadi 2 kali 2 pixel, di upsampling lagi jadi 4 kali 4 pixel, di upsampling lagi jadi 8 kali 8 pixel. Jadi arahnya bisa naik turun lah gitu ya. Kita bisa atur sesuka kita. Nah, untuk melakukan upsampling dan downsampling di OpenCV, nah ini menggunakan image pyramid gitu ya. Berbeda dengan tekniknya CV2 resize di mana kita harus mendefine ukuran finalnya. Kalau di CV2 image pyramid ini, OpenCV image pyramid, kita bisa gunakan metode CV2 PYR up. PYR itu maksudnya piramid gitu, jadi peer up. Dan CV2 PYR down atau pyramid down. Nah, parameternya ada 3. Image, destination size ya, sama border type gitu ya. Nah, destination size ini itu nggak mandatory untuk kita define, sama seperti border type. Jadi secara simple kita bisa aja cuma tinggal put gambar yang mau kita upsampling atau downsampling. Nah, destination type ini hanya bisa di opsinya itu ada 2 ini gitu ya. Kalau misalkan kita pilih 0,5 W kali 0,5 W artinya di downsampling, atau kita set 2W kali 2H gitu. Dia cuma ukurannya bisa ngebagi setengahnya kali 2 gitu, kurang lebih kayak begitu. Nah, perbedaannya dengan yang si CV2 resize, kita bisa fleksibel kan, bisa resize by fraction, bisa resize ke ukuran gambar yang bisa kita define terserah berapapun. Nah, itu kalau di CV2 resize, tapi kalau di image pyramid, baik CV2 PYR up dan CV2 PYR down, dia hanya bisa meresize ke spesifik ukuran. Kalau PYR down atau pyramid down,
hanya bisa ke ukuran setengah gambar original. Kalau PYR up hanya bisa ke 2 kali gambar original. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalaupun kita nggak define pun nggak masalah, gitu ya. Terus kalau border type ini adalah opsi yang bisa kita pilih untuk mengisi border yang terbentuk gitu ya. Jadi bisa ada border default, constant, replicate, reflect, wrap, atau isolated. Nah, ini berguna untuk misalkan kalau kita scale down, itu kan banyak yang tadinya ukuran katakanlah 512 kali 512, terus ukurannya jadi 256 kali 256. Nah, setengahnya itu mau diisi apa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau isi bisa misalkan default. Kalau default itu berarti bakal background-nya jadi warna hitam gitu ya, bordernya. Tapi kalau misalkan konstan bakal pakai warna dominan di gambar. Replicate bakal seperti color-nya itu mirip-mirip tepian lah. Reflect jadi seperti cerminan gitu ya. Wrap dan isolated juga mirip-mirip seperti konstan. Nah, intinya ini hanya untuk mengisi color atau warna di bordernya. Kita tidak set pun nggak masalah karena biasanya orang juga hanya butuh nge-scale down sama scale up tanpa perlu kita peduliin border type. Nah, kurang lebih seperti itu implementasi cara penggunaannya di di OpenCV. Nah, kita lihat nih ya bagaimana penerapannya secara utuh gitu di pemrograman Python-nya. Nah, ini untuk sampel yang downscale, Mas. Jadi seperti biasa ini saya punya lena.jpg. Ini image size-nya itu adalah 512 kali 512 pixel ya. Nah, ini akan saya baca, ukurannya saya baca juga ya. Saya tampung di variabel HWC. Terus di sini saya tinggal panggil aja downscaling ya, PIR down dengan destination size tadi seperti yang dibilang di atas gitu ya. Kalau downscaling hanya bisa per 2-nya, setengahnya. Jadi saya put seperti ini. Ini pun tidak di put destination size juga nggak masalah. Ukurannya pun persis sama jadi setengah yang original. Oke, kita running aja ya. Ini setelahnya tinggal saya show aja yang hasil downscaling sama yang originalnya. Nah, ini yang original, ini yang hasil downscaling. Seperti tidak ada enggak, hasilnya pun mirip-mirip seperti di resize saja gitu ya. Nggak jauh berbeda. Tapi nanti Mas, di bawah ini ya. nggak ada image-nya, Mas. Oh, nggak ada image-nya. Bentar, saya reshare ya. Iya, nggak ada gambar. Oke, kelihatan? Nah, iya. Oke, nah ini seperti yang barusan saya bilang ya, Mas. Ini yang originalnya. Ini hasil piramid downscaling gitu ya. Yang setengah ukuran aslinya lah. Kalau kita pepetin gitu ya. Nah, ini kan ya bisa dibilang setengah dari segi tinggi, setengah dari segi lebar. Di posisi ini kita tidak melihat ada perbedaan antara penggunaan downscaling PYR down dengan CV2 resize, betul ya? Nah, ini yang downscaling image menggunakan image pyramid. Nah, kalau upscaling gimana? Kalau upscaling berarti kan dari originalnya tadi image lena.jpg gitu ya, dari 512 kali 512 berarti kan kalau dua kalinya ya 1024 kali 1024 gitu ya. Nah, ini kita juga bisa lakukan hal yang sama tapi metodenya PYR up ya, pyramid up. Jadi pas saya call, nah di sini bisa kelihatan yang originalnya ukurannya 15 kali 15, yang upscalingnya ini adalah yang size-nya 1024 kali 1024 dan ini jelas gede banget dibandingin yang originalnya ya. 2 kali lebih besar lah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kita lihat seperti tidak ada perbedaan yang signifikan ketika kita menggunakan PYR up dari original ke yang ukurannya lebih besar ini gitu ya, di upscale 2 kali dengan implementasi yang CV2 resize untuk upscaling ya. Nah, di sampel selanjutnya kita bisa combine nih keduanya. Pas di ngelakuin CV2 resize mungkin kita nggak pernah ngelakuin hal ini ya. Jadi di sini saya punya program ceritanya Mas. Saya baca gambar lena.jpg, terus saya looping ya. Saya baca dulu ukurannya di looping pertama, terus saya tampilkan. Tentu saja di sini kan bakal menampilkan gambar original size-nya. Nah, setelah itu saya ya biasa pakai white key, tapi saya baca key-nya ya. Ini
karena di looping biar saya bisa handle biar keluar dari proses loopingnya. Kalau saya type klik Q gitu ya dari keyboard akan keluar dari proses while dan nge-close window-nya ya. Nah, tapi kalau saya klik di keyboard huruf I katakanlah ya. Nah, dia akan memanggil proses upscaling ya menggunakan image pyramid. Jadi katakanlah kalau yang originalnya di looping pertama saya klik I ya. Itu saja jadi 1024 gitu ya pas manggil PIR up ini. Jadi si image posisi selanjutnya berukuran 1024 kali 1024. Tapi sebaliknya kalau saya ketik O atau zoom out lah gitu ya maksudnya ya. Nah, ini akan melakukan downscaling ya. Nah, akan melakukan downscaling. Nah, misalkan tadi dari originalnya 512 kali 512 bisa ukurannya tuh jadi 256 kali 256. Dan kalau kita pencet O lagi, Mas. Nah, yang posisi terakhir 256 kali 256 itu bakal di scale down lagi tuh. Ukurannya jadi setengahnya lagi, jadi katakanlah 128 kali 128. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa tinggal upscaling, downscaling, tinggal ketik klik aja I atau O, I atau O gitu ya. Nah, ini kita running. Oke, nah ini adalah original image-nya ya. Saya klik ini huruf O ya, artinya akan zoom out, Mas. Nah, ukurannya jadi lebih kecil. Terus saya klik I untuk zoom in. Ini hasil zoom in, ya. Saya klik O lagi. Ini lihat, perhatikan dari ketajaman gambarnya ya. Klik O lagi. Terus saya klik I lagi. Klik O lagi. Saya klik I lagi gitu ya untuk zoom in. Saya zoom out lagi, saya zoom in, saya zoom out, saya zoom in. Semakin lama itu semakin blur. Betul tidak? Iya, Mas. Nah, gunanya dari image pyramid adalah salah satunya untuk ini. Jadi ketika kita zoom out, terus pas kita zoom in, image-nya jadi blur. Jadi bisa dibilang ini teknik untuk melakukan instant blurring yang pastinya lebih cepat dibandingkan teknik blurring yang sebelumnya ya. Kalau Iya, misalkan iya. saya ketik Q ya untuk out. Ini saya akan coba contohkan yang lebih ekstrim ya. Saya klik O beberapa kali baru zoom in gitu ya setelahnya. Nah, ini katakanlah saya klik O 3 kali ya. 1 2 3. Di ukuran ini sangat kecil banget. Terus saya zoom in, Mas, 3 kali juga ya. Sehingga kembali ke ukuran yang 512 kali 512. 1 2 dan 3. Ini blurring banget ya. Kalau tadi yang cuma 1 kali bolak-balik, nah ini yang 3 kali gitu ya. Kalau saya lakukan cuma 2 kali, ya tentu saja nggak seblur barusan ya. Ini saya klik O 2 kali, terus saya klik zoom in I 2 kali juga. Nah, nggak seblur yang sebelumnya ya. Jadi banyaknya kita melakukan pyramid down, misalkan sampai 3 kali, 2 kali, di compare dengan pyramid up gitu ya, itu akan menentukan seberapa blur gambar yang dihasilkan. Itu satu. Nah, efek yang dihasilkan dari image pyramid up dan down. Jadi bisa dibilang image pyramid up dan down ini jadi kita bisa running berbarengan lah untuk kasus contohnya seperti ini. Sampai sini cukup clear? Mas, maaf, yang pertama tadi suaranya agak putus-putus ini kan hampir sama CV2 resize ya. Betul. Nah, kalau di CV2 resize yang interpolation itu kan ada yang internearest, linear, area kubik itu. Ini kalau piramid ini dia nggak ngurusin itu. Apa ada defaultnya aja? Dia nggak ada istilahnya default teknik interpolation untuk ngisi titik-titik pixel, katakanlah kalau di scale up ya Mas. Kan berarti akan ada titik-titik pixel yang kosong ya untuk diisi. Berapa nih nilainya? Interpolation makanya tuh kalau di CV2 resize. Tapi kalau di di image pyramid ya, kalau kita lihat ke ilustrasi gambarnya gitu ya. Misalkan dia cuma di resize down gitu ya. Yang dilakukan tuh dia hapus satu kolom. Ini juga sama, satu kolom. Sehingga ya selang-seling ya ngapusnya gitu ya. Sehingga yang tadinya 8 kali 8 jadi tinggal 4,4.
Nah, gimana dia bisa caranya nge-reject yang kolom-kolomnya ini? Nah, ini dilakukan proses convolving. Dia sapu sama si kernel Gaussian ini yang ukurannya katakanlah di sini 5x5 ya. Nah, meng-apply Gaussian kernel ini terhadap gambar utama gitu ya dengan parameter padding berapa segala macam yang tentu saja kan awalnya pasti kenanya 5x5 gitu ya. Outputnya jadi apa namanya original dari misalkan katakanlah 8x8 bisa jadi setengahnya. Yaitu karena tadi tuh si Gaussian kernelnya dia akan mereject separuh dari komposisi data yang ada di originalnya. Kalau upscaling gimana? Kalau upscaling kebalikannya. Kalau nge-upscaling itu justru menambahkan piksel-piksel di antaranya gitu ya. Jadi bayangkan misalkan dari 4x4 ini dipecah-pecah gitu ya. Posisi piksel yang kosongnya itu diisi dengan nilai piksel samping-sampingnya gitu ya. Misalkan kalau nilai pikselnya 1, ini 2, nah nilai kosong yang nanti kalau mau jadi 8x8 itu diisi 1, sampingnya diisi 2 dan lain sebagainya. Jadi konsepnya makanya bisa lebih sederhana dibandingin dengan yang CV2 resize. Karena CV2 resize setiap pixel baru yang harus yang ditampilkan itu dikalkulate oleh interpolasi gitu ya. Nah, kalau ini dia cuma hanya mainin berapa banyaknya pixel yang mau ditampilin dan jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, tapi yang ngontrolnya ini sama si Gaussian kernel gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Iya, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Iya, Mas. Lanjut. Oke, kalau barusan kan kita cuma melihat pemanfaatannya itu hanya untuk blurring ya. Kayak bisa dibilang cukup repot juga kalau kita melakukan blurring dengan teknik scaling up, scaling down dengan image pyramid. Tapi sebenarnya fitur uniknya itu ada pas kita bahas Laplacian pyramid. Nah, Laplacian pyramid ini adalah sebenarnya kelanjutan dari Gaussian pyramid, Mas. Nah, di Laplacian pyramid ya, kita bisa gunakan untuk edge detection. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita mengenal edge detection bisa pakai Kenny edge detection ya. Nah, ataupun di pas bagian morphological gradient kita juga belajar morphological gradient yang dimanfaatkan untuk edge detection ya. Nah, Laplacian pyramid ini juga bisa digunakan untuk edge detection, Mas. Karena ternyata output dari operasi Laplacian pyramid ini akan menghasilkan edge image. Nah, itu satu gitu ya. Nanti kita akan compare di bawah perbandingannya antara dengan Kenny dengan sebelumnya kita implementasiin juga morphological gradient ya. Nah, Laplacian pyramid tadi bisa dipakai untuk edge detection. Bagaimana caranya membuat gambar yang dihasilkan oleh operasi Laplacian pyramid? Jadi sebenarnya Laplacian pyramid ini, Mas, nggak ada formula katakanlah CV2 Laplacian pyramid gitu ya. Di OpenCV-nya nggak ada. Tapi Laplacian pyramid ini bisa dihitung gitu ya. Dihitung dari hasil Gaussian pyramid. Artinya kita melakukan Gaussian pyramid dulu untuk image yang kita punya gitu ya. Nah, ini nanti setelahnya itu kita akan lakukan operasi Laplacian pyramid. Perumusan dari Laplacian pyramid itu kurang lebih seperti ini, Mas. L itu adalah image yang dihasilkan oleh operasi Laplacian pyramid. G ini adalah image yang dihasilkan dari Gaussian pyramid ke I, katakanlah ya. Nah, pair up ini adalah hasil pyramid up. Kalau GI plus 1 ini merupakan Gaussian pyramid level I plus 1. Nah, apa bedanya I dengan I plus 1? Contohnya tadi saat saya demokan yang atas ini ya. Saya ngezoom out 3 kali, terus saya ngezoom in 3 kali gitu ya. Nah, dari ukuran originalnya katakan yang 512 kali 512, ukuran originalnya itu kita bisa sebut level 0 gitu ya. Pas kita downselling ke 256 kali 256, kita bisa sebut itu level 1. Begitu seterusnya sampai yang ukurannya lebih kecil. Nah, ketika kita labelin di sini yang disebut I ini apa? Ya itu tadi itu indeks gambarnya. Berarti katakanlah kalau misalkan kita pengen I-nya itu 0, tandanya kita pakai yang ukuran 512 kali 512 berarti ya. Berarti kita akan menciptakan Laplacian image atau Laplacian pyramid yang indeksnya ke I atau ke 0 gitu ya.
yang mana kita tahu itu kan yang size originalnya gitu ya, 512 kali 512, merupakan Gaussian piramid di ukuran 512 kali 512 dikurang hasil piramid up yang Gaussian piramid 0 plus 1 atau yang apa namanya urutan setelah di zoom out lah ya. Di zoom in, sorry. Jadi kan kalau 512 kali 512 berarti kan hasil zoom apa setelah diperkecil setengahnya kan 256 kali 256 kan. Nah, ini di scaling up gitu ya. Di pair up sehingga ukurannya itu jadi 512 kali 512. Nah, karena ukurannya udah sama, kita bisa subtract, kita kurangkan, maka dihasilkanlah Laplacian piramid. Nah, ini kalau secara rumus ya. Mungkin agak susah dibayangin, tapi ini bayangan secara gambarnya. Ini yang original image, kita downscaling, katakanlah ini indeks Gaussian 0 katakanlah ya. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. 0, 1, 2, 3. Ini yang Gaussian piramid. Nah, Gaussian piramid level ke bawah ini otomatis kita transfer sebagai Laplacian piramid indeks yang paling bawah juga gitu ya. Nah, untuk menghasilkan Laplacian piramid di indeks di atasnya, yang paling ini kan dasarnya udah yang sama dengan yang paling bawah Gaussian piramid gitu ya. Itu merupakan gambar di gambar di level ke katakanlah 2 dikurang hasil expand atau PYR up gitu. Gaussian piramid yang paling bawah. Nah, ini dihasilkan gambar seperti apa lah gitu ya. Nah, terus disubstrak dikurang. Dihasilkan edge image di ukuran katakanlah ini 128 kali 128. Nah, terus di atasnya juga dilakukan hal yang sama. Ini misalkan pas di ukuran 256 kali 256. Dikurang dengan hasil ini kan 128 kali 128 di-expand atau PYR up jadi 256 kali 256. Ukurannya udah sama, bisa kita subtract, dihasilin juga edge image. Nah, di level yang terakhir juga di ukuran yang lebih besar kita bisa lakukan juga. Yang ukuran originalnya ini 256 kali 512 kali 512 kita kurangkan dengan yang ukuran Gaussian piramid yang ukurannya di bawahnya atau 256 kali 256. Terus kita expand atau lakukan operasi PYR up. Nah, karena di expand ukurannya jadi 512 kali 512. Udah sama dengan originalnya. Karena udah sama kita bisa subtract, outputnya juga jadi edge image. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ini menjelaskan bagaimana Laplacian piramid dibentuk dari Gaussian piramid. Dia dihitung dari Gaussian piramid image dikurang hasil expand dari Gaussian piramid yang ukurannya di bawahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu rumusnya. Nah, kita akan bergerak dari yang sampel sederhana. Contohnya kayak gini, kita akan melakukan, kita punya gambar Lena yang original, 512, 512. Terus yang ini, yang 512, 512 ini saya downscaling. Jadi saya punya gambar image piramid yang ukurannya 256 kali 256. Terus setelah saya punya image yang ini, saya akan calculate Laplacian piramid yang ukurannya 512 kali 512. Berarti image original dikurang hasil dari PYR up yang sebelumnya di PYR down gitu ya. Karena sebelumnya misalkan 256 kali 256, setelah di PYR down, di expand atau di PYR up lagi jadi 512 kali 512. Saya kurangin karena ukurannya udah sama gitu ya. Jadi edge image. Nah, implementasinya kurang lebih seperti ini. Saya baca yang gambar lenanya, ini saya kasih JP0, berarti Gaussian piramid level 0. Nah, terus saya lakukan downscaling biar saya dapat yang ukurannya 256 kali 256 ya, Mas. Saya sebut aja JP1. Nah, setelah itu, setelah dapat saya JP1, saya akan coba hasilkan Laplacian piramid level 0. Nah, ini seperti rumusnya kan ya. Kita pakai CV2 subtract ya untuk mengurangkan gambar 1 dan gambar 2 ya. Gambar satunya adalah gambar yang hasil JP0-nya gitu ya, hasil originalnya lah. Original dibaca ya. Yang ukurannya 512 kali 512 dikurang dengan hasil CV2 PYR up GP1. GP1 256 kali 256, ketika di PYR up jadi 512 kali 512 kan. Nah, ini kalau saya show, ketiganya akan saya show. Nah, resultnya seperti ini. Ini yang JP0 atau gambar originalnya. Ini hasil downscale. Yang downscale ini saya upscale, terus yang original dikurangi hasil upscale ini terbentuk edge image. Kurang lebih kayak begitu. Jadi bisa dibilang juga ini yang paling enak gitu ketika dibandingin dengan CV2 Kenny. Kalau ingat
CV2 Ken itu kita harus ngurusin berapa value pertama dan value pedanya gitu ya, parameter 1 dan parameter 2 ini berapa yang pas. Tapi kalau pakai Laplacian piramid, Mas, kita nggak perlu pikirin itu. Nah, ini tinggal contohnya kita lakukan Gaussian down 1 kali, terus dilakukan operasi image piramid untuk Laplacian piramid gitu ya, dihasilkan edge image langsung tanpa tambahan parameter dan lain sebagainya. Kelebihannya ini melakukan edge detection dengan menggunakan Laplacian piramid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait penerapan Laplacian piramid untuk edge detection? Itu garis-garis yang di belakang objek utama itu? Garis ini maksudnya? Iya, belakangnya. Iya, karena ini ada objek juga yang secara gradien warna itu berubah gitu ya dari terang ke gelap. Nah, tentu saja itu bakal jadi edge juga gitu ya. Ini normal kalau di edge image kan dia memang tipikalnya itu ketika ada perubahan intensitas yang tinggi gitu ya dari pikselnya tinggi ke rendah, nah itu otomatis akan dia define sebagai edge gitu ya. Iya, Mas. Nah, tapi seperti yang saya bilang, benefitnya dibanding Kenny edge detection, kita nggak perlu pusingin dengan parameter berapa yang pas untuk menghasilkan edge image yang optimal. Nah, kalau kita pergunakan Kenny edge detection, mungkinnya untuk case ini perlu tuning tuh berapa value yang pas. Tapi kalau di sini kita nggak perlu. Nah, ini contohnya pakai Lena.jpg yang memang secara gradasi ini banyak gradien warnanya. Selain itu juga saya punya gambar lain, misalkan box edge gitu ya. Ini gambar simpel sebenarnya. Ada warna putih, hitam. Nah, kalau seperti ini kan kalau di detect edge harusnya tepi-tepian ini kan edge. Bingkai luarnya edge, bingkai dalamnya edge, dan lain sebagainya. Ini kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk gambar sederhana tersebut. Misalkan ini tinggal kita masukkan aja box edge.png. Tentu saja ukurannya nggak 512 kali 512 dia ya. Bentar. Ini kayaknya gara-gara size-nya itu nggak pas nih ya. Dia kalau kita cek jp0.shape. Nah, ini dia ukuran gambarnya ganjil, Mas. Iya. 1429 kali 1078. Karena kalau dibagi 2, 429 itu kan 200, ya bisa dibilang 215 lah ya. 215 atau 214. Ketika di upsampling, nah akan total-totalnya itu jadi 430-an atau 428 lah mungkin dari antara itu gitu ya. Nah, ketika di substrak nggak nemu gitu ya. Nah, ini kekurangan dari si image gradient lah ya. Maksudnya si Gaussian piramid gitu ya, image piramid. Ukuran dari gambarnya tuh genap. Kalau misalkan ukurannya tidak genap, nah kita harus resize dulu biar dia ukurannya jadi genap, atau memang sebelum di read dia kita baca dengan format yang ukuran gambarnya itu standar. Seperti 640, 480, pasti itu kan gitu genap gitu ya. Nah, atau image standar lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang seperti ini, dia akan kena validasi karena ya hasil downscaling dengan yang originalnya ketika di substrak ukurannya beda. Itu makanya OpenCV-nya bilang dia nggak bisa untuk melakukan proses katakanlah Laplacian operation-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sama bisa kita contohnya nih yang Lena ya, karena ukurannya 512 kali 512 dan itu genap ya, kita bisa substrak dengan lancar. Oke. Nah, selanjutnya kalau barusan kan cuma lakuin ya downscale 1 kali terus dikalkulate Laplacian image-nya gitu ya. Nah, apa bedanya kalau misalkan kita lakukan downscale berulang-ulang? Katakanlah ini sampai 3 stage gitu ya. Dari ukuran 512 kali 512 jadi 256 kali 256 jadi 128 kali 128 terus katakanlah jadi berapa? 128 dibagi 2 64 kali 64 pixel gitu. Iya, betul. Nah, berarti kan ada 3 stage lah gitu ya. 512 kali 15 sampai ke bawahnya. Nah, terus habis ini tuh baru tuh dari bawah direkonstruk
jadi edge image sampai yang di atasnya bisa menghasilkan edge image yang untuk di level 512 kali 512. Gimana teknisnya? Ini paling enak kita looping saja, tapi saya akan bagi dua. Pertama saya akan melakukan downscaling dulu sampai ukurannya yang 64 kali 64, Mas. Jadi pertama saya siapin dulu nih sebuah list JP list ya. Karena image Gaussian piramid-nya akan saya tampung di list ini ya. Terus saya di sini akan baca image original dan saya show gitu ya image originalnya dengan ukuran 512 kali 512, berarti di posisi pertama nih ada gambar original dengan ukuran 15 kali 512. Dan saya masukkan si yang gambar original ini ke GP list ya, otomatis di indeks ke 0. Dan selanjutnya saya looping nih untuk rank 2 sampai sebelum 5, artinya I-nya akan bernilai 2, 3 dan 4 ya. Sehingga ketika saya yang originalnya 512 kali 512 saya apply PYR down ya. Saya masukkan saya sebut saja simpan ke variabel JP. JP masukkan ke JP list ya, berarti di indeks 1 ada image ukurannya 256 kali 256. Terus saya tampilin gitu ya untuk yang di ukuran 256 kali 256. Terus seperti itu sampai yang ukurannya 64 kali 64 ya, atau di pas I-nya sama dengan 4. Nah, ini saya tampilin juga. Jadi saya kurang lebih akan punya 4 gambar. Yang original 512 kali 512, terus yang setelah di downscale jadi 256 kali 256, di downscale lagi jadi 128 kali 128, dan yang terakhir jadi 64 kali 64. Nah, ini kalau saya run, bentuknya kurang lebih akan kurang lebih seperti ini. Walaupun memang ditampilin sama si Matplotlib ukurannya sama, tapi kalau dilihat ini di grid size-nya ya, Mas. Ini 512 lah ya, 512 kali 512. Ini 256 kali 256. Ini 128 kali 128. Ini 64 kali 64. Dan bisa dilihat ini semakin size-nya turun ya, semakin blur ya, semakin pixelated gitu ya. Nah, ini memang efek dari scale down gitu ya. Nah, ini keempatnya saya tampung di list yang namanya JP list, Mas. Nah, setelahnya seperti apa setelah saya punya 4 gambar ini? Berarti kan kalau di ilustrasi di atas saya udah punya gambar ini, dan gambar yang ini ya. 4 ukuran gambarnya saya punya. Dari yang ukurannya 512 kali 512 sampai 256 kali 256. Selanjutnya saya akan melakukan proses pengurangan dari hasil expand gitu ya untuk menghasilkan Laplacian image. Berarti paling tidak saya harus melakukan Laplacian operation 3 kali ya. Yang di ukuran 128 kali 128, di ukuran 256 kali 256, sama di ukuran 512 kali 512. Nah, gimana kalkulasinya di bagian bawah ya? Ini bisa apa nih? Saya delete aja. Nah, jadi di atas kita udah punya ukuran gambar ini ya, Mas, 4 gambar. Nah, selanjutnya kita akan kalkulate ini seperti yang tadi diilustrasikan di gambar. LP0 ya. LP0 akan kita isi dengan lowest GP image. Lowest GP image adalah yang ukurannya 64 kali 64 gitu ya. Jadi JP3 akan dimasukkan ke LP0. Jadi si image terakhir di list JP gitu ya, JP list akan dimasukkan gitu sebagai gambar pertama di LP atau di Laplacian piramid. Nah, makanya di sini saya assign image LP itu ngambil dari Laplacian piramid paling ujung. Terus saya show aja gitu. Berarti nanti ya akan menampilkan gambar inilah kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu saya looping nih Mas. Saya looping tapi loopingnya itu pakai bilangan negatif ya. Saya start dari min 2 sampai min 5. Min 1 terakhir ini untuk bilang biar biar loop increment-nya itu negatif lah ya. Min 2, min 3, min 4 gitu ya. Karena kan min 1 udah diambil di JP list min 1. Nah, selanjutnya adalah yang JP min 2 gitu ya. Nah, terus untuk menghasilkan LP yang selanjutnya ini kita panggil CV2 subtract seperti di atas yang didemokan untuk 1 kali Laplacian piramid. Gaussian piramid di indeks ke I atau min 2. Nah, terus di piramid up Gaussian piramid di level min 2 plus 1, berarti min 1 gitu ya. Atau yang ukurannya di bawahnya. Nah, ukurannya di bawah yang min 2 kan, min 2 itu kan ukuran 128 kali 128.
min 1 paling kecil itu kan yang ukurannya 64 kali 64. Nah, karena ini 64 kali 64 yang indeksnya min 1 gitu ya. Ketika di PYRA kan jadi 128 kali 128 kan, ukurannya sama, bisa disubstrak. Nah, harusnya si LP di bagian ini akan menghasilkan gambar Laplacian piramid atau edge image dengan ukuran 128 kali 128. Looping yang kedua akan menghasilkan yang Laplacian piramid 256 kali 256. Looping yang ketiga akan menghasilkan Laplacian piramid yang 512 kali 512. Lebih kayak gitu. Nah, kalau saya running, nah resultnya kurang lebih seperti ini. Ini yang original image-nya. Yang lowest GP image ya di indeks -1 ya, yang ukurannya 64 kali 64. Kita lakukan Laplacian piramid ya untuk indeks ke -2 ya, atau yang ukurannya 128 kali 128. Ini edge image yang dihasilkan. Naik ke 256 kali 256, ini edge image yang dihasilkan. Naik lagi, ini yang 512 kali 512. Mungkin kalau di sini agak kurang kelihatan ya. Nah, ini kita bisa view aja di sebelahnya nih, biar bisa kita zoom in. Oke, ini yang 64 kali 64. Nah, bisa dilihat semakin di ukuran yang lebih besar, edge-nya itu lebih lebih rapih ketimbang yang di ukuran sebelumnya. Kalau di ukuran sebelumnya background atau misalkan yang gradiennya tidak terlalu ekstrim pun bakal ke tarik intensity yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan ukuran yang lebih tinggi, nah dia hanya akan ngambil gradien yang benar-benar intensitinya itu sangat mencolok gitu. Kayak background itu akan mulai pudar gitu ya. Terutama yang gradiennya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau di compare dengan contohnya di bagian image Lena ini ya, dia gradiennya lebih tinggi. Nah, di sini ditunjukkan berarti semakin kita apply Laplacian piramid dengan stage yang lebih banyak, akan menghasilkan Laplacian piramid yang lebih bagus juga gitu ya, atau edge image yang lebih bagus juga gitu. Dan tentu saja seperti yang saya bilang di awal, kalau di compare dengan Canny edge detection ini lebih simple. Kita nggak perlu tahu berapa nilai parameter 1 dan parameter 2-nya seperti yang di Canny, tapi kita tinggal fokus aja lakukan operasi Laplacian piramidnya saja. Nah, ini implementasinya untuk edge detection gitu ya. Kalau udah edge detection kayak begini, use case-nya bisa banyak, bisa misalkan untuk image yang dia itu punya illumination gitu ya, di gambarnya gitu ya. Kayak contohnya gambar yang plat nomor sebelumnya atau gambar-gambar yang memang ada pencahayaan yang tidak merata di gambar. Nah, bisa dicari dalam bentuk edge image yang lebih mudah gitu ya, menggunakan Laplacian piramid. Nah, tapi selain Laplacian piramid ini untuk edge detection, Mas, ada implementasi lain juga yang orang sering pakai. Laplacian piramid untuk image stitching. Kita pernah bahas image stitching itu sekilas pas object detection ya. Object detection ya, Mas ya. Yes, betul. Nah, pas di object detection kita menggunakan algoritma image stitching. Memang canggih gitu ya, dia bisa stitch segmented gitu ya. Bisa wrap dan transform benar-benar kayak nyambung, kayak hasil stitching. Nah, tapi memang kelemahannya waktu itu tuh dia kalkulasinya lambat karena kompleks gitu ya kalkulasi yang ada di dalamnya. Nah, image pyramid untuk stitching ini sebenarnya algoritmanya sederhana. Jadi mungkin hasil stitchingnya nggak akan sebagus yang stitching algoritma sebelumnya kita bahas di pas bahasan JSON Nano Object Detection. Tapi pas di bagian ini kita bisa lihat implementasi sederhananya seperti apa. Nah, saya akan coba buat komparasi sederhana. Ini saya akan implementasikan image stitching di NumPy dulu. Nanti kita compare dengan yang di Laplacian piramid. Nah, kalau versi NumPy, stitchingnya itu sederhana, Mas. Jadi kayak kita misalkan saya punya gambar apple, JPG, dan orange.jpg, Mas. Ini yang apple, ini yang orange. Stitchingnya itu intinya kayak gini. Saya pengen setengah apel, misalkan bagian atas gitu ya, bawahnya itu adalah si orange gitu ya. Nah, kalau di NumPy kan tinggal ya udah saya baca aja dari batas atas ke tengah, dari tengah ke bawah saya join dengan yang orange. Nah, tapi kan batas sambungannya itu bakal nampak banget gitu ya, nggak halus lah.
Nah, stitching di sini tuh maksudnya seperti itu, Mas. Nah, contoh implementasinya ya udah tinggal kita baca image-nya gitu ya. Ini kita baca ukuran karena kebetulan yang Apple dan Orange nih punya ukuran sama. 512 kali 512, ini juga 512 kali 512 ya. Setelah saya baca juga ukurannya. Nah, di sini saya create image apa ya? Item gitu ya, pakai zero slide. Ukuran dan type-nya biar sama dengan yang apple.jpg. Otomatis juga sama ukurannya dengan yang orange.jpg karena keduanya ukurannya sama. Nah, selanjutnya di yang gambar result ini dari posisi ini karena saya pakai yang width ya, berarti posisi X ya. Berarti akan saya stitching secara vertikal ya. Dari posisi 0 sampai tengah gitu ya. Di gambar yang black tadi saya akan isi dengan yang si apple ya. Terus yang dari posisi W setengah gitu ya sampai W ke ujung gitu ya. Berarti dari tengah yang ini, tengah width gambarnya sampai ke ujung sisi mentok kanan itu akan diisi dengan yang si jeruk. Jadi kebayang setengah bagian sininya jeruk, setengah bagian sini apel gitu ya. Kalau dinampi sederhana seperti itu. Tapi memang pasti kelemahannya adalah ya ini nih. Joinnya itu nggak rata gitu ya. Nah, ini apa namanya? Teknik stitching sederhana lah. Kalau pakai nampi. Kelemahannya adalah titik persambungannya itu benar-benar ya kayak nggak nyambung gitu ya. Kayak tidak di stitching gitu ya. Ataupun juga secara kalau barusan kan secara vertikal ya di apa namanya left right gitu ya, atau bisa upper lower gitu ya, bagian atas dan bagian bawah gitu ya. Ini pun sama kalaupun kita running gitu ya, walaupun ini bulatannya tampak kepas ya mas, tetap aja tepiannya itu kayak kepisah gitu ya. Nah ini memang kelemahannya pakai stitching di nampi gitu ya, karena di gradient perbatasan antara dua image itu tidak ada adjustment color. Jadi seperti ya tetap aja seperti terpisah gitu ya. Ini makanya saya note simple image stitching using NumPy might not look good due to discontinuity between image. Jadi kayak ya nggak nyambung gitu ya. Colornya tiba-tiba dari oranye ke merah. Nah, problem ini bisa di-solve dengan si image pyramid Mas untuk melakukan stitching. Caranya sama gitu ya konsepnya. Kita baca gambarnya, kedua gambarnya. Sama seperti kayak di atas kita melakukan Laplacian piramid untuk edge detection gitu ya. Jadi saya di sini karena ada dua gambar ya. Saya di sini calculate Gaussian piramid untuk gambar pertama dan gambar kedua, Mas. Saya looping sampai 6 stage ya, berarti ya dari indeks 0, 1, 2 sampai 5 nih. Ya lumayan banyak nih ya. Ini bisa kita atur juga terserah mau berapa deep-nya, tapi samain aja. Kalau 6, 6 semua gitu ya. Nah, gambar pertama hasil Gaussian piramidnya saya save di image JP1 list. Di hasil piramidon, ya semuanya saya kumpulin di JP1 list untuk yang IMG1. Yang IMG2 saya put di JP2 list, Mas. Jadi saya punya dua list hasil Gaussian piramidon. Dan sama juga seperti di atas saya lakukan apa namanya Laplacian piramid gitu ya. Nah, tapi ini pakai indeks yang mundur sama seperti di atas karena yang min satunya udah saya masukin manual karena kan apa namanya posisi pertama di Laplacian piramid itu adalah indeks terakhir dari Gaussian piramid atau yang ukurannya paling kecil gitu ya. Nah ini yang min 1. Terus saya looping dari yang indeks min 2, min 3, min 4 naik terus sampai yang ukuran original. Saya lakukan subtract gambar yang di indeks ke I terus dikurangi dengan hasil piramid up di yang ukuran lebih rendah di bawahnya, saya tampung itu ke dalam list Laplacian piramid. Baik untuk gambar 1 maupun gambar 2. Jadi di posisi sini saya mendapatkan dua list yang berisi gambar Laplacian piramid untuk gambar 1 maupun gambar 2. Nah, setelah ini di sini nih part yang berbedanya. Ini agak typo, stitching ya. Nah, untuk nge-stitch-nya, untuk ngejahitnya, ini saya looping juga nih, karena kan saya punya dua list gambar ya. Laplacian image 1 sama Laplacian image 2, ya yang Gaussian udah nggak usah kita pikirin. Ini saya zip kedua gambarnya. Jadi saya punya L1 dan L2.
Nah, si L1 dan L2 ini adalah Laplacian piramid dari ukuran yang katakanlah paling berapa nih? Berarti paling kalau dari yang pertama paling rendah ya. Yang ukurannya entah berapa gitu ya, pokoknya paling rendah indeks yang pertama sampai yang indeks terakhir adalah paling tinggi. Nah, di gambar yang paling rendahnya itu saya sebut L1, L2, nanti kan naik looping sampai naik ukurannya lebih tinggi sampai lebih tinggi lagi sampai ketemu yang originalnya. Lakuin hal yang sama juga seperti yang di Nampi, build a zeros image gitu ya, jadi gambar item ya dengan ukuran sama seperti yang Laplacian image. Nah, ini saya stitching yang secara horizontal ya. Jadi bagian atasnya adalah Laplacian image yang pertama, yang mana itu sebenarnya diturunkan dari gambar yang apel. Yang result yang bagian setengah bawahnya itu diambil dari Laplacian kedua ya. Nah, terus ini hasil image resultnya saya append. Saya gabungin. Karena di sini tadi kan ada 6 Laplacian image untuk image 1 maupun image 2. Berarti setelah di zip, di looping kayak begini, di list LS ini saya punya 6 gambar hasil stitching ya. Nah, 6 gambar hasil stitching dari yang stitching paling rendah sampai yang stitching yang ukurannya original gitu ya, 512 kali 512. Nah, keenamnya ini saya lakukan proses addition atau penjumlahan. Saya gabungin lah semua gambarnya gitu ya. Dari yang ukurannya kecil sampai ukurannya besar. Tentu saja biar bisa digabung-gabungin. Yang ukurannya kecil saya piramid up dulu ya, pakai Gaussian piramid. Baru bisa saya add gitu ya dengan image yang lebih besar di atasnya, terus dijumlahkan dengan sampai yang ukuran originalnya 512 kali 512. Saya tampung di variabel image namanya output. Nah, di output ini udah menghasilkan bentuk stitching image yang ukurannya 512 kali 512 atau original image-nya, tapi hasil stitching dari gambar yang apple dan orange ya. Jadi kalau saya tampilkan bentuknya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan implementasi yang Nampi ya, di mana pas di garis tepinya itu dia color-nya itu benar-benar ya discontinuity gitu ya, jadi kayak kepisah. Tapi kalau pakai Gaussian Laplacian piramid, nah hasil stitching-nya itu bisa serapi ini. Jadi kayak nyambung gitu ya. Walaupun memang sedikit kayak bias lah atau apa ya istilahnya. Kayak nggak tajam seperti yang original. Tapi ya ini uniknya si Gaussian piramid bisa digunakan untuk stitching image kayak gini, Mas. Memang stepnya belibet gitu ya. Seperti ditunjukkan barusan, mulai dari kalkulasi Laplacian piramid, ada proses joining untuk stitching, terus di addition gitu ya, dijumlahkan di bagian akhirnya. Nah, ini implementasi Laplacian piramid untuk image stitching. Nah, kalau konsep-konsepnya stitchingnya sederhana seperti ini, untuk menghindari discontinuity antara dua gambar yang di stitch, paling enak pakai Laplacian piramid. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, itu di akhirnya kita pakai cv2.add itu ya, Mas ya? Yes, betul. Karena kita Makanya, gabung-gabungin. Oh. Karena kan gambarnya tuh ada 6 tuh ya. Nah, Iya. ke-6 gambar yang hasil gabungan atas bawah gitu ya. Ini kan ada yang gambar apel sama jeruknya yang di ukuran yang paling kecil sampai yang ukuran paling besar. Ada 6 nih gambarnya. Nah, kan kita pengen jadi satu gambar tunggal. Nah, ini kita pakai image addition lah, CV2add. Nah, tapi kan karena seperti yang saya bilang, ukurannya itu kan dari yang ukurannya paling kecil sampai yang ukurannya paling besar 512 kali 512. Berbeda ukuran ya, gimana bisa dijumlahin. Nah, berarti dari yang katakanlah paling kecil 32 kali 32 dengan yang 64 kali 64 bisa dijumlahin gimana? Yang 32 kali 32 harus kita sampling ya. Jadi 64 kali 64 baru kita jumlahin dengan yang di atasnya yang ukuran 64 kali 64. Terus kayak gitu dengan yang misalkan posisi 64 dengan 128 dan sampai ketemu yang ukuran akhirnya. Iya, Mas. Oke, kurang lebih kayak gitu tuh, Mas. Iya. Nah, ini implementasi lainnya dari si image piramid gitu ya. Nah, itu untuk beberapa penerapan yang bisa dilakukan sama si Laplacian piramid.
Nah, kalau kita berbicara performance comparison, Mas, kan udah kalau nggak salah udah 3 jenis ya dengan yang ini ya gitu ya, edge detection algorithm yang kita temukan. Kenny edge detection yang paling awal kita temui, morphological gradient yang ternyata bisa utilize untuk edge detection, dan Laplacian pyramid yang memang karakteristiknya bisa menghasilkan edge image. Nah, ini saya akan compare, saya looping 100 kali untuk baca image, convert color. Kalau di sini contohnya ini untuk morphological gradient ya, apply morphological gradient, convert ke threshold, fan contour, terus draw contour, terus ditampilin. Ini yang untuk gambar number plate nih, untuk number plate yang illuminatif itu ya. Nah, ini kita compare speed antara yang morphological gradient, Kenny dengan Laplacian pyramid. Mana yang lebih cepat gitu ya. Ini contohnya untuk morphological gradient. Kalau bicara teknik, sebenarnya morphological gradient ini bisa dibilang lebih sederhana lagi dari Laplacian pyramid ya. Tapi kita lihatlah speednya ya. Oke, nah ini yang di pertemuan berapa gitu ya, 7 kalau nggak salah ya, kita bahas tentang morphological gradient. Nah, ini hasil morphological gradient dari edge detection menggunakan morphological gradient. Nah, ini gradient image-nya, ini binary edge-nya, kurang lebih seperti ini, dan ini tadi diproses dengan 100 kali perulangan, dirata-ratain gitu ya, dirata-ratain itu 0,00234 detik, ya cepet banget lah, atau sekitar ya berapa ya, kalau segini udah sangat cepat ya. Nah, kita compare sekarang yang Kenny edge detection ya. Ini agak susah karena terakhir saya implementasiin sampel untuk Kenny, perlu nyari-nyari nilai yang adjustment-nya paling optimal ini. Tapi kalau kita running ya Mas. Nah, hasil segmentasinya memang nggak sebagus yang morphological gradient ya. Karena kalau ingat morphological gradient itu kan salah satu keunikannya itu dia bisa tackling non-uniform illumination ya. Atau gambar yang memang punya pencahayaan berbeda di dalam gambarnya. Nah, kalau pakai Kenny ini nggak bisa di-tackle dengan gampang nih. Jadi tetap ada ke bawah kontur-kontur kecil, terutama kalau di belakangnya itu memang contourized gitu ya, berubah color dari intensitas rendah ke tinggi. Nah, ini output dari Kenny, outputnya tidak seoptimal image gradient, tapi di sini ya secara speednya tentu saja lebih lambat ya kalau kita bicara speed, karena morphological gradient ini jauh lebih sederhana dibandingkan Kenny edge detection. Dia 0,00307. Jadi bisa dibilang lebih lambat 0,0 ya 1 kurang lah gitu ya. Nah, ini yang Kenny edge detection. Perbedaannya dari codingan yang di atas sebenarnya cuma pas di bagian sininya nih ya. Kalau di sini kan pakai untuk diinputkan ke threshold, ini kan pakai morphological gradient yang kita pelajari di bagian morphological transform ya Mas. Nah, tapi kalau di Kenny edge detection di sini cuma apply CV2 Kenny. Nah, yang terakhir ini kita compare juga dengan yang ini Kenny Laplacian pyramid. Ini maksudnya Laplacian pyramid ya. Nah, Laplacian pyramid. Nah, kalau Laplacian pyramid ini saya apply cuma 2 kali downscaling, terus upscaling 1 kali ya. Nah, terus saya apply thresholding, terus sama selebihnya gitu ya. Tapi di sini saya lakukan Laplacian pyramid gitu ya, sebanyak 2 kali. Nah, kalau misalkan saya running ya, dengan kondisi seperti ini, error apa nih? North scalar number plate.jpg, betul. Input argument does not match operation is needed array. Oke, kayaknya ukurannya berapa nih si number plate? Jangan-jangan dia 310 kali 90 kalau dibagi 2 45. Karena hasil pembagiannya ya, pembagian 45 itu setelah dibagi 2 itu jadi desimal. Mungkin kita take out aja satu ya, JP1-nya. Jadi kalau di resize 2 kali kan 45 setengahnya itu kan jadi berapa tuh Mas? 22 ya, 22 atau 23 lah gitu ya. Nah, itu nanti akan nggak konsisten dengan hasil substraknya ya.
Jadi kita pakai LP0 aja. Oke, ini saya masukin yang si LP-nya. LP0. Nah, ini kita running. Nah, oke, ini hasil yang kenapa gambar lain nih? Kayaknya yang di ImShow. Oh, oke, ini bukan, harusnya LP0 ya. Kita rerun. Oke, nah ini keluar hasilnya. Nah, ini walaupun nggak sebersih si apa namanya, nggak sebersih si morphological gradient, tapi hasilnya lebih bagus ketimbang yang si Kenny edge detection. Dengan tentu saja lebih enaknya itu kita nggak perlu musingin berapa nilai parameter 1 dan parameter 2-nya ya. Edge kedeteksi, ini hasil Laplacian piramidnya. Ini adalah edge image ya, yang bentuk binary. Threshold, hasil thresholding ya, simple thresholding output. Dan di sini kita lihat performance-nya 0,00354. Kalau kita compare dengan speed yang di atas ya. Ini ada 0,00307. Nah, ini kenapa jadi lebih cepat yang si Kenny? Karena image yang kita gunakan ukurannya itu terlalu kecil. Nah, kalau ukurannya sangat kecil, justru pakai piramid down ini malah lebih merugikan, Mas. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat step eksekusi, dia memiliki step eksekusi 2 kali ya dibandingkan CV2 Kenny. Karena kalau image size-nya kecil, mau sekompleks apapun pasti cepat, kurang lebih kayak begitu. Nah, ini bakal kerasa nanti kalau misalkan di image-nya ukuran besar. Nah, cuman kalau overall image gradient morphological gradient untuk edge detection memang jauh lebih cepat dibandingin ketiganya. Kurang lebih kayak gitu. Walaupun hasilnya memang lebih optimal di image gradient dan selanjutnya disusul oleh yang Laplacian piramid, terus di posisi terakhir ada Kenny edge detection. Kurang lebih kayak begitu. Sampai sini cukup clear? Jadi kalau selanjutnya Mas nanya, tipsnya apa buat pakai edge detection gitu ya? Kalau misalkan kita bisa kita bisa pakai morphological gradient, pakai morphological gradient. Cuma kalau morphological gradient inputnya itu hanya bisa selalu gray gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misal kita pakai Kenny edge detection, dia sebenarnya tanpa kita inputkan tanpa kita grayscale juga bisa gitu ya. Kita langsung masukkan yang RGB-nya. Nah, tapi kalau misalkan di Laplacian piramid, ini lebih menguntungkannya kita nggak perlu pusingin seperti di CV2 Kenny menentukan berapa besar nilai parameter 1 dan parameter 2. Sebenarnya juga kalau misalkan di morphological gradient gitu ya, kita harus nentuin kernelnya dan berapa banyak iteration-nya, yang tentu saja itu berpengaruh ya ke seberapa tajam hasil pemrosesannya. Nah, itu ada plus minusnya lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bingung harus berapa value-value yang dihasilin, pengen benar-benar adaptif, ya jawabannya salah satunya adalah Laplacian piramid gitu ya. Walaupun memang kualitasnya nggak sebagus si morphological gradient. Nah, kurang lebih kayak gitu notnya. Dan kekurangannya satu lagi, kalau ukuran gambarnya nggak standar gitu ya. Kayak tadi tuh ketika dibagi dua hasilnya ganjil. Ya. Iya, dia bakal error, nggak bisa dilakukan kalkulasi Laplacian piramid. Jadi kalau ukurannya standar sih Mas, misalkan 640 480. Mau dibagi dua berapapun ya tetap aja genap gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Iya, Mas. Sampai sini clear? Clear, Mas. Oke. Nah, ini implementasi kudanya. Implementasi kudanya juga mirip banget gitu ya. Cuma CV2 kuda PIR up untuk yang Gaussian piramid dan PIR down untuk Gaussian piramid yang down scalingnya. Inputnya juga sederhana, nggak usah ada parameter apapun, ada source sama destination-nya aja. SRC adalah matrix input image ya untuk kuda matriksnya. Destination itu adalah image, ini harusnya output ya. Image output di level kuda matriks gitu ya. Jadi ya seperti sebelumnya yang implementasi kita tentang kuda modul ya. Baca gambarnya, kita predefine
allocate memory di GPU space gitu ya. Ada untuk yang image matrix original, image matrix yang upscaling, yang downscaling. Nah, ini yang downscaling karena ukurannya kan setengah dari yang original ya, saya bagi dua kayak gini Mas gitu ya. Terus Laplacian GPU mat ini untuk yang hasil operasi Laplacian. Nah, ini saya siapin gambar-gambarnya, ada yang 3 channel semuanya ya. Baik yang IMG, upsampling, downsampling sama Laplacian. Karena di sini untuk melakukan upscaling downscaling-nya saya nggak lakukan grayscaling dulu, jadi saya langsung masukin aja gambar RGB-nya ya, si gambar lena.jpg. Nah, ini saya upload dulu gambar lena.jpg-nya dari host memory ke GPU memory, saya keep di GPU matrix IMG GPU mat. Saya panggil aja langsung CV2 CUDA PYR down si IMG GPU mat-nya. Saya simpan ke CUDA matrix down GPU mat ya untuk hasil down sampling. Nah, karena PYR down pasti kan sama seperti konsepnya yang di teknik down scaling-nya Gaussian pyramid yang tanpa CUDA gitu ya. Dia akan memangkas setengah ukuran original. Nah, di sini ukurannya udah setengah original, jadi harusnya udah sesuai. Nah, yang down scaling ini kita bisa upscaling lagi gitu ya. Saya taruh di GPU matrix up GPU mat gitu ya. Dan ini yang ukurannya udah sama seperti original. Balik lagi gitu ya. Tapi hasil upscaling dari yang sebelumnya di downscaling di bagian atasnya. Nah, ini di bagian bawahnya saya apply Laplacian pyramid. Laplacian pyramidnya juga hasil CUDA subtract ya, pengurangan di level CUDA, operasi pengurangan di level CUDA, gambar original gitu ya, dikurangi dengan gambar original itu seolah-olah jadi Gaussian pyramid level 0-nya gitu ya, dikurangi hasil upsampling ya, upsampling yang tadi sebelumnya di downsampling ya. Nah, terus resultnya masukin ke Laplacian GPU mat. Nah, ini berarti di sisi GPU memory saya punya Laplacian GPU mat yang menampung matriks image untuk hasil kalkulasi Laplacian, dan ada yang down GPU mat untuk yang hasil downsampling GPU mat-nya gitu ya. Nah, ini yang down GPU mat sama Laplacian GPU mat saya download ke host memory, saya taruh ke JP sama LP, terus saya imshow aja dengan yang original image-nya yang di atas sudah dibaca. Ini kalau saya running, result-nya pun akan sama saja seperti yang implementasi di tanpa CUDA gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari sini execution time-nya berapa nih? 11,1 ini sebenarnya display time ya. Selama nampil bakal counting terus. Tapi harusnya kalau secara eksekusi, ketika misalkan matriks image-nya sangat besar untuk melakukan upsampling dan downsampling, di CUDA ini pasti lebih menguntungkan dibanding dilakukan tanpa menggunakan CUDA. Nah, ini implementasi CUDA-nya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau CUDA-nya masih sama-sama ya Mas ya? Yes, rata-rata betul. semuanya ya? Mirip-mirip semuanya tuh. Contohnya ini yang nggak jauh beda banget lah kalau untuk yang Gaussian piramidnya. Termasuk juga pas diimplementasi jadi Laplacian piramid. Tinggal panggil metode-metodenya aja ya, metodenya. Betul gitu. Ya rata-rata cuma tinggal diselipin CUDA aja di antaranya gitu ya. Iya. Kurang lebih iya, kayak begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu semua yang barusan kita bahas tentang image piramid, Mas. Jadi dari sini kan kita bisa melihat beberapa use case yang bisa dilakukan sama image piramid ya, mulai dari edge detection, blurring, dan stitching, simple stitching gitu ya pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan tentang image gradient, Mas, gitu ya. Apa bedanya image piramid dengan image gradient? Dari namanya tuh gradient gitu ya. Gradient seperti di gambar ya, misalkan dari putih ke gelap ada gradasi warna, misalkan ya ke abu-abu dulu sampai benar-benar gelap. Nah, itu disebut juga gradient. Nah, image gradient ini ternyata konsepnya juga jadi konsep computer vision tersendiri gitu, Mas. Maksudnya tuh dia lumayan penting dan menjadi salah satu pokok kalkulasi di beberapa metode turunannya. Nah, ternyata nih ya, yang metode Kenny Edge Detector yang sebelumnya kita gunakan juga mengaplikan image gradient di dalamnya gitu ya. Kalau kita ingat kan di dalam step si Kenny Edge Detector tuh ada untuk find gradient intensity in image gitu ya.
Nah, ini dia mengaplikan image gradient yang sekarang akan kita pelajari untuk dia bisa menentukan ini edge atau bukan, salah satunya gitu ya. Nah, image gradient itu seperti apa sih? Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi di bagian sisi kiri ya, ini contohnya original image-nya gitu ya. Nah, terus di bagian tengahnya ini adalah edge image di arah X gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ya, kalau misalkan ada perubahan intensity dari terang tiba-tiba ke gelap yang ekstrim, maka areanya itu akan berubah intensitinya ya di level image gradient ya gitu ya. Dari abu-abu ke terang banget gitu ya, menandakan ada perubahan intensitas yang signifikan. Nah, kalau misalkan berubah dari gelap ke terang kayak begitu ya, jadi terang banget. Kalau berubah dari terang ke gelap jadi gelap banget. Nah, ini contohnya paling enak tuh di tepian bagian sini ya, Mas. Ini dari terang ke gelap, langsung tepiannya gelap banget ya. Nah, sementara dari area tepi sini gelap ke selimut yang lebih terang, nah dia makin putih. Tapi ini berlaku hanya ke arah X saja gitu ya, ke arah horizontal. Sementara perubahan di arah vertikal, contohnya dari arah putih sini ke gelap, nah ini nggak terjadi perubahan intensity apapun ya. Nah, ini salah satu ilustrasi image gradient untuk arah X gitu ya. Nah, kalau arah Y gimana? Bisa juga ya. Kalau arah Y nanti image gradient yang dihasilkan seperti ini. Jadi perubahan dari yang putih banget ke gelap. Nah, ini jadi warna putih lah gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bukan dari bawah ke atas ya, harusnya dari atas ke bawah. Dari gelap ke putih jadi putih banget. Tapi kalau yang dari putih ke gelap, ini jadi gelap banget gitu ya tepian ini. Tapi kalau nggak terjadi perubahan yang signifikan, warnanya abu-abu. Nah, gray pixel have a small gradient. Black or white pixel have a large gradient. Jadi intinya kayak gitu tuh cara baca image gradient, Mas. Nah, sehingga image gradient ini ya memang alaminya itu bisa kita gunakan untuk edge detection gitu ya, sama seperti konsep di atas. Itu salah satunya. Nah, lebih dalam tentang konsep edge detection ya, dari namanya image gradient ya tentu saja ada gradient itu ada arah gradasinya lah gitu ya. Nah, ini contoh untuk dua gambar berbeda nih ya. Ada gradasi warna dari terang ke gelap tapi bentuknya sirkular atau bulatan seperti ini, Mas. Maka gradiennya itu akan mengarah dari luar ke dalam. Ini bayangkan kalau yang gelap itu punya nilai yang lebih tinggi ya. Nah, berarti ngarahnya keluar. Tapi kalau misalkan kita direpresentasi image yang real, putih ini kan nilai pikselnya lebih tinggi ya, berarti panahnya keluar. Intinya arah gradien itu akan bergerak dari yang intensitinya rendah ke intensitinya terang. Tapi kalau misalkan gradasinya berubah secara horizontal kayak gini, misalkan putih ke gelap, nah maka gradiennya juga akan mengarah dari arah yang horizontal lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang direction dari gradien ini bisa menentukan apakah bentuk image ini katakanlah bulat, melingkar, lurus dan lain sebagainya. Makanya ini tuh bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ini garis vertikal ataupun garis horizontal, salah satunya ya. Nah, itu perbedaan dengan edge detection lain. Nah, langsung aja nih ya ke implementasinya di sisi OpenCV. Untuk mencari edge image seperti ini, bahkan nanti turunnya jadi benar-benar edge image gitu ya. Ini kita bisa gunakan, ada 3 teknik ya, ada Sobel, SAR, sama Laplacian, Mas. Untuk melakukan proses image gradient gitu ya, atau mencari image yang secara intensity berubah dari gelap ke terang, terang ke gelap gitu ya. Nah, kita akan mulai dari Sobel and SAR derivative ya. Sobel operation is a joint Gaussian smoothing plus differentiation operation. Jadi dalamnya ada proses Gaussian smoothing plus differentiation operation. Nah, kelebihannya apa dibanding tok Gaussian smoothing? Nah, dia tentu saja more resistant terhadap noise. Jadi kalau ada noise pada image, dia bisa tetap keep hasil Gaussian atau edge detection-nya itu lebih clean gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh noise. Misalkan bercak-bercak dot putih-putih itu tidak didetek sebagai perubahan intensity dari putih ke gelap yang lebih yang ekstrim lah gitu ya. Dia bisa anulir itu. Nah, itu Sobel derivatif. Nah, kita bisa menspesify nih kalau pakai Sobel derivatif, Mas. Kita bisa spesify mau detect ke arah horizontal ataupun vertikal karena memang image gradient pakai Sobel ini
kita bisa difasilitasi untuk mau mendeteksi ke arah X atau ke arah Y. Jadi bayangkan kita punya objek nih, misalkan jalan tol gitu ya, lurus ke depan atau misalkan kalau lagi di tepi gitu ya, lurus ke samping segala macam, dia bisa detect garisnya gitu ya, tepian jalan ataupun garis lain yang secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, untuk menggunakannya di sisi OpenCV, kita tinggal panggil CV2 Sobel, S-nya besar ya. Sobel. Nah, parameternya nih yang utama ada beberapa. Di luar ini sebenarnya ada lagi parameter, tapi saya kenalkan yang umum saja. Mulai dari image ya, tentu saja image yang akan di-apply Sobel derivatif ya. DDEP ini adalah destination depth atau kedalaman citra yang dihasilkan dari hasil CV2 Sobel. Ini biasanya orang pilih CV2F atau CV264F ya untuk menghasilkan gradient image seperti ini. Nah, terus ya ini bisa dipilih lah nanti mau 32F atau 64F. Artinya semakin besar berarti semakin nilai pixelnya itu semakin padat gitu ya, bisa berapapun. Kalau 8 pixel kan 0 sampai 255 ya. Kalau 16 pixel kan berarti lebih lebar lagi, 32F lebih lebar lagi, 64F pasti lebih lebar lagi gitu ya nilai pixelnya. Nah, selanjutnya nih ada DX ya. Ini adalah order untuk derivatif X, DY ini untuk order untuk derivatif Y. Jadi kalau mau kita ngeset ini mau detect X atau detect Y, nah ini kita mainin dari DX dan DY-nya. Bisa kita isi 0 dan 1. Misalkan kalau DX-nya 1 berarti kita akan pakai Sobel derivatif. Kalau DY-nya 1 berarti Sobel derivatif ke arah Y gitu ya. Kalau tadi DX-nya 1, Sobel derivatif ke arah X gitu atau horizontal. Nah, itu Sobel derivatif. Jadi pakainya cuma CV2 Sobel, gambarnya apa, destination depth, mau yang define fitur horizontal atau vertikal gitu ya, kernel size. Nah, kernel size bisa kita pilih 13457. Yang penting ganjil lah gitu ya. Nah, yang kedua adalah Laplacian derivatif gitu. Kalau Laplacian derivatif ini dia dihitung dari nilai gradient source image ya. Ini kalau pakai perumusan kalkulusnya ya. Jadi turunan kedua source image ke arah X dan turunan kedua source image terhadap Y. Nah, otomatis kelebihan dari si Laplacian derivatif, kalau Sobel kan arah X sendiri, arah Y sendiri. Punya dua hasil gambar gitu ya. Ngedetek ke arah X, ngedetek ke arah Y. Tapi kalau Laplacian derivatif, dia bisa ngedetek ke arah X dan Y. Jadi bisa dibilang ini gabungan antara yang Sobel arah X dan Sobel arah Y. Dia bisa temuin fitur kedua arah tersebut gitu ya. Nah, kernelnya ini defaultnya 1 sebenarnya, tapi kita bisa pilih juga 3x3. Kalau misalkan kernel size-nya 3x3, bentuk filter kernelnya itu seperti ini. Nah, di-apply-kan ke image yang kita punya sehingga kita bisa mendapatkan Laplacian derivative image. Nah, itu konsepnya tuh ya. Gimana cara implementasinya di OpenCV? Nah, ini saya gabungin ya. Untuk mendapatkan Sobel image arah X, Sobel image arah Y, saya panggil CV2 Sobel. Jadi sebelumnya saya grayscaling dulu dari gambar ini sudoku.jpg ya. Nah, jadi si sudoku.jpg ini dia karakteristiknya itu adalah non-uniform illumination image. Tapi saya akan coba untuk mendeteksi edge di gambar ini gitu ya. Nah, terus saya grayscale. Terus saya cari Sobel X-nya, artinya saya berharap bisa mencari gambar-gambar horizontalnya atau garis-garis horizontalnya. Kalau Sobel Y untuk mencari yang vertikalnya, ini destination depth-nya 64F. Yang Laplacian juga saya pakai ya. Ini sumbernya dari Gray, saya tampung ke matrik Laplacian. Nah, ini setelahnya saya tinggal show aja, yang originalnya saya show. Laplacian, Sobel X, Sobel Y-nya juga saya show. Ini saya running dan resultnya akan menghasilkan gradient image seperti yang kucing di atas ya. Ini kalau saya buka di new tab biar lebih besar. Nah, kurang lebih seperti ini Mas. Ini yang originalnya. Ini yang hasil Laplacian gitu ya. Ini yang hasil Sobel X, bisa dilihat cuma garis-garis ke arah vertikal doang yang nampak gitu ya. Ini yang ke Sobel, garis-garis yang horizontal doang yang nampak. Seperti yang saya bilang,
kalau dia ada putih atau gelap, berarti kalau putih itu perubahan dari gelap ke putih, kalau gelap berarti dari putih ke gelap gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia cuma abu-abu, berarti tidak terjadi perubahan yang signifikan di area tersebut. Makanya di sini abu-abu, ya tandanya di sini memang intensity color-nya sama. Tapi kalau tiba-tiba berubah lebih terang seperti ini, nah menandakan ini ada perubahan intensitas gitu ya. Dari apa namanya tuh, dari gelap ke terang, kurang lebih seperti itu. Termasuk di pinggirannya juga nih, yang teks-teks ini juga terdeteksi. Nah, dengan seperti ini, dia lebih aman untuk kasus illumination pada gambar nih, walaupun misalkan ini di bagian ini lebih gelap, bagian ini lebih terang, gradiennya itu tetap kebaca gitu ya. Dia memiliki intensity yang berbeda. Nah, ini untuk yang depth image-nya 64F ya, bentuknya seperti ini. Nah, yang Sobel X seperti ini, gitu ya. Ini yang Sobel Y gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba misalkan kita turunin dari 64F ke 32F gitu ya. Yang ini juga sama. Efeknya tuh apa kalau kita turunin nilai destination depth-nya ya, atau DDEP-nya. Yang original saya show dulu biar bisa kita compare kan kiri. Tapi nggak nampil yang original tadi. Oke. Oke, karena ini yang ini saya hapus. Oke. Nah, ini yang ukuran 64F. Nah, ini yang ukuran yang 32F. Gak terlalu banyak berubah kalau di ukurannya yang masih 32 float ya, bit float. Sama yang 64F gitu. Nah, ini karena memang rentang nilainya lebar ya. Tapi bayangkan kalau misalkan kita pakai rentang yang lebih pendek. Nah, itu di bawah nanti kita tunjukkan. Nah, dalam konteksnya Sobel derivatif dan Laplacian derivatif untuk edge detection selanjutnya, Mas. Nah, di atas kan kita bisa tunjukkan kalau si Sobel derivatif sama Laplacian derivatif bisa digunakan untuk menghasilkan image gradient. Yang abu-abu kayak gini itu image gradient. Karakteristiknya, kalau warnanya abu-abu, tidak ada perubahan intensity di area tersebut. Kalau warna putih ada perubahan mencolok dari area apa katakanlah gelap ke terang gitu ya. Kalau misalkan warnanya gelap berarti ada perubahan intensitas dari terang ke gelap. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan nih kalau ini kan bentuknya masih image gradient. Tidak seperti edge image yang selama ini kita kenal di mana background-nya jadi hitam, tepiannya itu putih gitu ya. Nah, kalau konteksnya kita pengen edge detection, kita perlu modifikasi codingan di atas itu seperti di bawah ini. Nah, jadi if you want to detect both edge ya, jadi untuk mendeteksi edge di segala arah, lebih baik opsinya itu kita gunakan CV216S atau CV264F gitu ya, yang memang secara volume data dia lebih lebar gitu ya. Setelah itu kita lakukan absolute value ya. Karena kalau 64F itu kan bisa aja nilainya negatif ya, hasil gradiennya ya. Nah, terus kita convert ke 8U atau 8 bit. Nah, ini contohnya. Jadi kita pakai 64F sama seperti di atas, apply Laplacian Laplacian derivatif ya. Nah, setelahnya di bawah sini saya lakukan seperti yang diinstruksikan di sini. Kita ambil absolute value dari yang image hasil Sobel X ataupun Laplacian ya. Karena tipenya CV64F ya. Sekali lagi bisa aja value-nya negatif ya. Nah, kita absolutin. Jadi kalau misalkan minus 2 jadi 2 gitu ya, minus 4 jadi 4, kurang lebih kayak gitu. Terus kita convert tipe datanya jadi UINT 8 gitu ya, unsigned integer 8 bit atau CV2 8U ya. Nah, sehingga ini si Sobel X dan Sobel Y-nya dia tipe datanya 8 bit sekarang. Nah, terus setelahnya saya imshow nih, baik Sobel X, Sobel Y maupun Laplacian. Kalau saya run, nah outputnya sudah berupa edge image. Nah, ini kebetulan yang saya baca adalah box edge ya. Ini yang originalnya. Coba saya buka di new tab. Nah, yang originalnya
Ini yang hasil Laplacian, bisa dilihat ini edge-nya kedeteksi sempurna ya, karena gambarnya mudah banget ini. Tepian luarnya, tepian dalamnya, yang ininya juga sama, yang ini cuma tepian satu tepian ya, karena memang bentuknya nggak ada hole-nya ya, nggak seperti ini dan ini. Nah ini hasil Laplacian. Nah ini hasil Sobel X, dia cuma mendetek garis ke arah ya apa namanya, di arah X lah gitu ya. Kalau Sobel Y garis di arah Y gitu ya. Dari yang Y paling rendah sampai yang paling tinggi. Ada berapa garis. Jadi bisa dibilang kalau Sobel X, Sobel Y digabungin, ya jadi Laplacian lah, kurang lebih kayak gitu. Nah Kalau ini pas yang, di ya. kalau pas disobelnya parameternya diisi 11 nggak bisa ya Mas ya? Harus 10 atau 10, 01 ya? 01 gitu, salah satu. Jadi opsi Oh, aja gitu ya. Nah, cuma uniknya kayak gini Mas. Ini kan kalau bentuknya itu lurus-lurus kayak gini ya. Kalau kita punya yang bentuknya rounded kayak begini nih, pakai Sobel X, Sobel Y bakal kayak gimana kan? nah iya. Garisnya gimana gitu ya. Nah, ini perbedaan dengan teknik edge detection lain. Kalau kita apply kan untuk rounded edge kayak begini, ini saya rename ya, rounded edge ya. Rounded edge. Saya lihat resultnya. Nah, ini hasil Laplacian. Saya buka di YouTube aja ya. Ini saya delete dulu. Nah, ini yang originalnya. Hasil Laplacian, ya oke lah ya. Ini edge-nya kedeteksi dengan baik ya. Pakai hasil Laplacian, tapi pakai Sobel X, ini keputus nih. Apalagi yang bentuknya bulat sempurna kayak gini ya. Ini keputus. Karena dia ngedeteksinya tuh ke arah X. Jadi kalau ada tepat garis yang secara vertikal ada di sana, ya dia nggak bisa detect gitu ya. Jadi benar-benar garis yang menjulang secara horizontal gitu. Kalau ke arah X dia nggak bisa detect. Nah sebaliknya justru yang kalau pakai Sobel Y ke arah ke arah X yang dia nggak bisa detect. Gitu. Perbedaannya kayak begitu. Sobel X dan Sobel Y. Jadi bisa dibilang bagusnya apa sih pakai edge detection menggunakan image gradient. Nah ini ketika kita punya kasus kita pengen ekstrak vertikal atau horizontal line pada image gitu ya. Itu satu. Jadi contohnya misalkan ada use case yang dia ada gambarnya tuh horizontal atau vertikal gitu ya. Nah, tapi kita pengen fokus ke salah satu garis doang. Kalau pakai edge detection biasa, pakai Kenny ataupun bahkan morphological gradient ya Mas, itu kita nggak bisa pilih yang horizontal ataupun vertikalnya doang, betul nggak? Iya Nah, Mas. tapi pakai Sobel derivatif ini yang ke arah X ataupun Y, kita bisa pilih. Cuma memang kelemahannya, jadi hanya untuk vertikal sama horizontal line gitu ya. Nah, kalau konteksnya yang Laplacian, dia kombinasi. Jadi bisa bertindak seperti edge detection biasa, mau horizontal ataupun vertikal. Jadi yang head to head bisa di-compare dengan Kenny, ya ini bagian yang Laplacian lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini bisa dilihat performa dari si edge detection menggunakan si Sobel derivatif sama Laplacian derivatif. Nah, itu untuk penerapan edge detection. Kalau dilihat barusan kan perbedaannya cuma dilakukan absolut dari hasil Sobel X, Sobel Y sama Laplacian, terus dikonvert jadi integer 8 bit gitu ya, UNT 8 gitu ya. Jadilah edge image kayak begitu. Ini di luar operasi OpenCV ya, pakai operasi NumPy. Nah, kalau ujung-ujungnya dari jadi UNT 8 bit, kenapa nggak di sininya kita tulis aja CV_8U gitu kan? Langsung 8 bit nih di Sobel ataupun Laplaciannya. Nah, ini kita lakukan nih. Perbedaannya apa? Kalau kita langsung ngeset output atau DDEP-nya ya, destination depth-nya jadi 8 bit langsung, ketimbang kita hasilin dulu 64F gitu ya. Terus dilakuin absolute sama convert ke UNT dipakai NumPy kayak beginilah. Perbedaannya apa? Kalau secara struktur lebih simpel kayak gini ya. Tapi kita lihat hasilnya. Nah, ini yang Laplacian. Ini yang original, ini yang Laplacian.
Ini yang Sobel X, ini yang Sobel Y. Edge-nya nggak kedetek semuanya. Jadi dia cuma ngedeteksi di satu sisi. Biasanya di sisi yang berubah dari intensitas positif ya, dari putih ke gelap gitu ya. Tapi yang negatif misalkan ya dari gelap ke putih itu dia nggak bisa deteksi. Nah karena gradiennya negatif mas. Sementara kalau unsigned integer 8 bit kan nilainya 0 sampai ya 255 kan? 255. Dia nggak bisa keep nilai negatif, betul nggak? Iya. Makanya permasalahannya kalau kita pakai unsigned integer 8 bit langsung. Ketika gradiennya negatif, ya gradien itu kan sebenarnya pengurangan dari intensitas tinggi ke rendah ya gitu. Konsep gradien tuh gitu ya. Kalau putih ke gelap kan positif gitu ya. Dari katakanlah putih 255 ke 0, dikurangin kan ya 255 gitu ya. Tapi kalau gelap dikurang 255 minus 255, ini gradiennya tuh negatif lah, kurang lebih seperti itu. Gradien negatif tuh bisa digambarkan dengan arah panahnya dari arah gelap ke putih nanjak lah gitu ya. Kalau turun berarti positif gitu ya, dari putih ke gelap. Nah, contohnya kayak gini. Sama juga ini dari kalau dari yang arah atas gitu ya, dari arah Y juga sama, cuma kedeteksi di bagian bawah dan yang lainnya juga cuma satu sisi. Nah, yang Sobel X juga sama gitu ya. Sobel X juga cuma satu sisi. Sobel Y juga cuma satu sisi saja yang kedeteksi. Nah, itu kelemahannya. Karena memang unsigned 8 bit nggak bisa nge-keep gradien negatif gitu ya. Karena kan memang value yang bisa dia-keep cuma unsigned gitu ya. Nggak ada nilai negatifnya. Makanya untuk kasus seperti tadi, untuk khususnya edge detection yang lebih optimal, nah kita bisa 64F atau 32F ya. Di atas kan kita lihat nggak jauh beda ya. Nah, tapi di tengahnya selanjutnya kita lakukan operasi diabsolutkan ya, NP absolut, convert ke 8 bit untuk dapatin gambar-gambar ini. Sobel X, Sobel Y, Laplacian yang di level udah 8 bit dan tentu saja colornya itu jadi hitam putih doang atau edge image. Gitu. Enggak gradient image lagi seperti yang di atas ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Belum sih, Mas. Oke, cukup clear ya? Ya memang agak rumit, tapi dari contoh step-stepnya saya benang merahnya paham lah. Oke, siap. Nah, itu untuk yang Laplacian sama Sobel derivatif atau pemanfaatan image gradient ya. Implementasi kudanya juga ada, cuma lebih rumit dibandingin yang pyramid up, pyramid down, yang di Gaussian di atas yang cuma tinggal CV2 kuda udah panggil, selebihnya sama. Kalau di sini tuh pakai konsep create object, terus nanti ada method dot apply, sama seperti Kenny gitu ya. Oh iya. Nah, jadi kita create objeknya dulu pakai kelas CV2 kuda create Sobel filter. Nah, di sini kita belum bisa masukin matriks kuda matriks yang mau di apply Sobel derivatif gitu ya. Jadi cuma baru nyetak variabelnya doang. Nah, objek yang di create dari kelas ini, nah kita bisa pergunakan metode di dalamnya si dot apply. Nah, baru nih GPU matrix input dan outputnya apa untuk ngegenerate Sobel derivatif image-nya. Yang Laplacian derivatif juga sama. Cuma namanya tuh kalau tadi kan di atas Sobel CV2 Sobel ya. Laplacian juga CV2 Laplacian. Nah, kalau CV2 Sobel kuda Sobel derivatif nyebutnya itu CV2 kuda create Sobel filter. Karena dia jadi kalau di level kuda tuh under filter modul gitu, Mas. Kalau yang Laplacian create Laplacian filter, bedanya itu. Jadi secara nama berubah gitu ya. CV2 kuda create Sobel filter, yang ini CV2 kuda create Laplacian filter. Tapi secara operasi di dalamnya mirip dengan yang di implementasi tanpa kuda modul, yaitu operasi Sobel derivatif dan operasi Laplacian derivatif. Nah, sedikit uniknya yang perlu diperhatikan, Mas, untuk di CV2 create Sobel filter, kalau di atas kan untuk destination type kita bisa pakai CV2 64F tadi tunjukin ya. Kalau di versi kudanya untuk sekarang hanya support CV2 32F. Jadi hanya sampai 32 floating point bit gitu ya. Kalau di atas itu 64F pasti bakal error. Mungkin di pengembangan sekarang belum sempat bisa nge-proceed yang depth size-nya itu lebih tinggi ya, atau 64F sampai 32F aja.
Dan juga untuk yang di level create Laplacian filter atau CUDA Laplacian derivatif, untuk kernel size-nya itu yang disupport cuma 1 sama 3. Kalau yang lain kan bisa 1, 3, 5, 7 atau berapapun lah nilai desimal gitu ya. Nilai ganjil, sorry. Tapi kalau di Laplacian derivatif yang CUDA-nya, kernel size-nya itu hanya support 1 atau enggak 3. Kurang lebih kayak gitu. Bedanya ya. Nah, sekarang kita implementasi ini. Dari metodenya ini yang ada ya, didefinisi di CUDA modulnya OpenCV, bagaimana kita tuangkan ke project yang sama seperti di atas gitu ya. Untuk melakukan edge detection. Ini saya baca dulu si box edge yang sama. Saya predefine dulu seperti biasa lah ya di apa namanya GPU memory. Image matrix, gray matrix, Sobel X, Sobel Y, dan Laplacian GPU matrix. Nah, ini yang biasanya kan kita set sebagai 8U-C1 gitu ya, Mas, atau C3 gitu ya, 8 bit 3 channel. Nah, tapi di sini kita pakai 32F C3, berarti ya 3 channel. Kalau yang 32F C1 berarti 32 float bit 1 channel, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa semuanya di set 32F? Nah, karena memang hasil di sininya nih, kalau dilihat perbedaannya dengan yang di implementasi bukan CUDA modul atau yang di atas gitu ya. Di atas kan hanya ada DDEP ya Mas, atau destination depth-nya. Berapa nih kedalaman atau misalkan image depth untuk outputnya gitu ya. Tapi kalau di versi CUDA, source-nya juga kita harus sertakan. Apa nih tipe source-nya gitu, kurang lebih kayak gitu. CV28U, CV232F atau apa gitu ya. Nah, makanya di sini untuk nge-create objek untuk Sobel X, Sobel Y ataupun Laplaciannya, kita perlu specify input type-nya ya. Ini saya set CP2, CP32F. Outputnya pun sama, jadi 32F, yang Laplaciannya pun sama. Nah, otomatis dengan kayak gini, berarti kan di level image yang akan dimasukkan ke level create Sobel filter kan harus tipe datanya 32F juga ya. Nah, makanya dari level image GPU mat-nya udah 32F gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Nah, objek-objeknya udah saya create. Ini kernel size-nya saya pilih 55 biar original, sama seperti yang di atas ya. Yang dicontohkan di versi non-CUDA. Nah, Laplaciannya karena seperti yang saya bilang cuma support kernel size 1 sama 3, saya pilih 3 aja ya. Dan di sini saya selanjutnya upload dulu image yang dibaca si box edge.png ini ke GPU memory, tapi saya convert di sini menjadi float 32 ya. Karena si IMG GPU mat ini tipe datanya di sisi GPU memory adalah 32F C3 ya. Udah saya upload, saya convert ke grayscale pakai CUDA CVT color. Outputnya saya keep di gray GPU mat. Nah, si gray GPU mat ini Mas, saya langsung apply aja ke objek-objek yang di-create dari kelas-kelas create Sobel filter sama create Laplacian filter di atas untuk Sobel X, Sobel Y sama Laplacian ya. Sehingga di sini saya bisa tampung resultnya di GPU matrix Sobel X GPU mat, Sobel Y GPU mat sama Laplacian GPU mat. Jadi punya 3 nih untuk nampung hasil kalkulasi Sobel XY dan Laplacian derivatif. Nah, karena ketiganya di konteks ini ada di level GPU memory, saya download balik nih ke host memory. Saya taruh di NumPy array Sobel X, Sobel Y sama Laplacian. Udahnya saya imshow seperti biasa seperti di atas lah. Ini kalau saya running, resultnya pun nggak jauh berbeda seperti yang dicontohkan di atas gitu ya. Cuma di sini seperti dilihat gitu ya. Ini adalah yang hasil gradient image-nya ya. Bukan hasil dari edge image-nya, karena di sini kan belum kita lakukan proses absolute dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan setelah download host ke memori dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita kopikan lagi ya. Kita copy yang baris ini gitu ya. Ini kita bisa hasilkan selanjutnya dari gradient image ini yang dihasilkan dari CUDA. Bisa dilihat ya, ini intensity-nya ya typical gradient image. Abu-abu berarti tidak berubah intensity, kalau terang berubah dari gelap gelap ke terang. Kalau misalkan gelap berarti dari terang ke gelap. Nah, kalau misalkan ini sebelum saya tampilin, saya absolutkan, saya convert ke unsigned integer 8 bit gitu ya. Nah, ini resultnya akan bisa jadi edge image ya. Ini kalau saya running,
Nah, hasilnya jadi edge image. Jadi persis sama lah. Lebih bagus sebenarnya kalau kita bisa lakukan operasi absolut sama convert ke unsigned 8 bit di level CUDA ya. Cuma Iya. kalau di level CUDA itu nggak ada metode OpenCV untuk ngabsolutin nilai matriks citra ya. NPABE CV2 CUDA ABS kayaknya belum ada. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini Iya, Mas. ada yang mau tanyakan, Mas? Ini udah sampai akhir sebenarnya. Ini agak beda ya, Mas ya. Kalau saya mau tanya, Mm-mm. kalau yang gambar-gambar bokeh itu kan sebenarnya dia mengukur kedalaman gambar juga ya, Mas ya. Betul, Yang belakangnya jadi di blur gitu ya, yang betul. depannya. Itu kira-kira pakai ada masukin metode ini nggak sih, Mas? Oke, kalau bokeh itu rata-rata dia image bisa di-generate dari sequence kamera. Makanya kalau yang HP-HP yang bisa generate image bokeh itu di belakangnya tuh dia punya multiple kamera. Nah, karena Hmm. masing-masing kamera ketika di capture kan dia punya sudut atau angle yang berbeda gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, hasil capture-nya itu dia combine terus dilakukan proses gradient lah, gradient image gitu ya. Konsepnya Iya. sama juga, tapi jadi kelihatan ada displacement atau perbedaan posisi kan. Nah, posisi yang lebih dalam dia memiliki kontur yang berbeda dengan yang di depannya gitu ya. Nah, itu juga kalau bisa nanti mungkinlah kita sisipin ya contoh implementasinya. Itu tekniknya ada macam-macam tuh untuk melakukan yang kayak begitu. Itu bisa juga nanti arahnya tuh ke stereo vision atau depth image gitu ya. Iya. Tekniknya itu pakai 2 kamera atau ada teknik lain yang memang pakai depth kamera gitu yang ada inframerahnya ya. Bisa tahu kedalaman citranya gitu. Ada beberapa teknik ya, tapi kalau di kebanyakan handphone, smartphone gitu ya, itu dia manfaatin karena 2, 3 kamera untuk 2 kamera ya. atau lebih bahkan ya kan ada yang sampai banyak banget gitu kameranya. Iya, Itu iya. sebenarnya tujuannya itu untuk menciptakan foto realistik yang lebih bagus gitu ya, seperti menghasilkan efek bokeh dan lain sebagainya atau efek-efek artifisial lainnya lagi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Mas. Oke, Mas. Paham. Oke, siap. Nah, itu saja sih untuk malam ini kalau yang bisa saya sampaikan, Mas. Siap, Mas. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita bisa sudahi untuk pertemuan malam hari ini. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Ya,